Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di dalam ibadah walaupun kita saat ini masih beribadah di dalam rumah. Adik-adik, sudah siapkan Alkitab, Kidung Ceria, juga persembahan? Adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi Mars PA. Adik-adik dipersilakan berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Mari kita doa. Untuk doa pembuka akan dibawakan oleh teman kita, Giovanni Putri Teresia Sitohang. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau beribadah dan membaca firman-Mu. Berkati kami dan tuntun kami supaya bisa bersungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi, buka Kidung Ceria kita, Kidung Ceria 26. Kita akan menyanyi bait pertama dan kedua. Anak-anak mari nyanyi. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah, puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Limpah ruah tak terkira, kasih Allah tampaklah, angkat syukur bagi Dia dengan hati yang rendah. Pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Adik-adik, mari kita bermazmur. Buka Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Untuk pembacaan Mazmur ini akan dibawakan oleh teman kita Arnold dan Nadine.
Mazmur 19 ayat 1-7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kebenaran Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang gema di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, maka kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Buka Kidung Ceria kita 343 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Adik, sekarang kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ayat 1-3. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita ya. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar firman yang akan kita dengar dapat kita pahami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi pikiran, hati, dan tubuh kami, agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Kiranya kami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadi, mari kita membaca Alkitab kita dari Hosea pasal 6 ayat 1-3 dengan judul pembelajaran Tekun Mengenal Allah. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita baca Alkitab kita dari Hosea pasal 6 ayat 1-3. Hosea pasal 6 ayat 1-3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang pernah dimarahi oleh orang tuanya? Kakak rasa hampir setiap orang pasti pernah dimarahi oleh orang tuanya kalau melakukan hal yang salah atau hal yang tidak benar. Hal apa saja adik-adik yang biasanya membuat orang tua kita marah? Kita disuruh belajar, tidak mau. Terlalu sering main handphone, tidak membantu orang tua. Berantem dengan adik atau kakak, tidak mau beribadah. Itulah hal-hal yang kita lakukan sehingga orang tua kita marah. Ada 5. Yang 5 ini tidak kita lakukan, makanya orang tua marah sama kita. Jadi adik-adik, dalam hal lainnya yang tidak disenangi oleh Tuhan dan orang tua kita. Nah adik-adik, ternyata tidak hanya
kita saja yang pernah dimarahi oleh orang tua kita. Bangsa Israel juga pernah dimarahi dan dihukum oleh Allah. Dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang kita baca saat ini menampilkan kisah bangsa Israel Utara yang dihukum oleh Allah. Mengapa adik-adik? Kita tahu sebabnya mengapa Allah menghukum bangsa Israel Utara. Karena kehancuran rohani serta kehancuran moral yang dimiliki oleh bangsa Israel. Namun meski demikian, Allah menghukum bangsa Israel itu bukan bentuk bahwa Allah membenci umat Israel Utara, adik-adik. Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya melalui Nabi Hosea, salah satu nabi kecil yang memiliki arti nama. Jadi adik-adik, Hosea itu artinya keselamatan. Ia dipercayakan oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel Utara untuk bertobat dari perilakuan penyembahan berhala yang dilakukan umat Israel. Pada ayat yang 1 dan sampai ketiga diingatkan kembali bahwa penghukuman yang dialami oleh umat itu berasal dari Allah. Hidup dalam penghukuman tentunya tidak mudah adik-adik. Sehingga Nabi Hosea mengingatkan umat bahwa kebinasaan hidup dalam penghukuman akan berakhir ketika umat sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Jadi kalau setengah-tengah berarti itu belum sampai pada tujuannya. Jadi harus sungguh-sungguh. Kalau kita mau berubah harus sungguh-sungguh. Satu-satunya yang akan dapat diandalkan untuk membebaskan bangsa Israel dan kembali kepada kehidupan yang baru. Nah adik-adik, sama seperti kita yang pernah dimarahi oleh orang tua kita. Ini semua bukan karena orang tua kita tidak sayang dan tidak mengasihi kita. Orang tua kita marah pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita tidak mau dimarahi orang tua kita, tentu jangan melakukan kesalahan yang orang tua kita larang. Teguran, nasihat dan amarah orang tua kita lakukan adalah bentuk kasih sayang kepada kita, supaya kita dapat hidup menjadi lebih baik seperti Nabi Hosea yang mengingatkan umat Israel. Begitu juga dengan orang tua kita yang terus mengingatkan kita. Kalau kita mau mendengarkan teguran orang tua sebagai motivasi untuk berubah, maka tentu hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Hari ini kita diingatkan bahwa pertolongan Allah dapat kita rasakan dalam segala hal, baik di situasi yang menyenangkan dan situasi yang tidak menyenangkan. Namun pertolongan Tuhan dapat kita rasakan asalkan kita senantiasa mengenal Allah. Bagaimanakah cara mengenal Allah? Tentunya dengan rajin beribadah, membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan. Juga adik-adik mengingatkan pada tanggal 12 Oktober 2020 kita akan merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Dapat meneladani oma, opa yang sudah berusia lanjut, yang tentunya memiliki banyak pengalaman selama ini. Kita dapat belajar dari mereka. Jadi kalau oma sama opa juga menegur dan menasihati kita, dengarkan dengan baik. Jika hal ini kita lakukan dengan tekun, maka kasih Allah akan selalu kita rasakan, seperti bangsa Israel Utara. Jadi siapa yang mau hidup dengan tekun, mengenal Allah dan hidup lebih baik lagi, ya tentu pasti semua mau menjadi anak yang baik. Oleh karena itu, mari kita semakin rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan, mari buka Kidung Ceria 24. Kita akan ayatnya di ayat 1 dan 3. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapa pencipta segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di sorga mulia. Padamu ku serukan, terima kasih Tuhan, ku dapat penebusan di Bukit Golgota, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di sorga mulia. Adik-adik, kita masuk doa syafaat. Untuk doa syafaat ini untuk mendoakan orang tua dan sekolah akan didoakan oleh Sergio, dan untuk mendoakan gereja, bangsa, dan negara adalah Excel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon saat ini untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah, dan jauhkan gereja kami dari virus-virus berbahaya. Ya Bapa, kami juga berdoa khususnya bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa kami di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberi perlindungan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian doa singkat dari kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkati orang tua kami yang telah menjaga kami, berilah mereka kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dalam belajar meskipun jarak jauh. Hanya ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam persembahan. Adik-adik disiapkan persembahannya. Untuk doa persembahan nanti akan dibawakan oleh Clarissa Orlenskia. Kita buka Kidung Ceria 356, bait yang 1 dan 3, kubri persembahan.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan dari kami. Terimalah Tuhan Yesus yang baik semuanya untuk memuliakan nama-Mu di surga. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu dapat kami jadikan pegangan hidup kami dari hari lepas hari. Sertai kehidupan kami selanjutnya, Bapa, ampunilah kami selama kami beribadah. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri, mari kita buka Kidung Ceria kita 358. Kita nyanyi dari ayat yang pertama dan kedua. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaungan, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita jumpa di minggu yang akan datang. Dah, bye.